Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau jauh-jauh nih, pengacara kondang, pengusaha muda. Terus nanti dirinya akan mengabdi kepada rakyat untuk duduk di wakil rakyat, khususnya di daerah Senayan. Siapa dia? Beliau adalah Rusdini. SHMH. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Salam restorasi. Salam restorasi. Beliau saat ini berpartai di salah satu Nasdem ya, di Kampar ya? Ya, Kampar. Di Kampar. Dan juga sebagai ketua. Ketua Garda Pemuda Nasdem. Garda Pemuda Nasdem. Luar biasa. Untuk kita ketahui bahwasanya besok Partai Nasdem akan menyerahkan berkas ke KPU pada tanggal 11 jam 11 lewat 11. Nah, itu pengumuman resmi dari Partai Nasdem ke ini ya, ke KPU RI besok serentak di seluruh Indonesia. Nah, kita berbincang-bincang sedikit nih. Nah, apa motivasi terjun? Intinya mengabdi kepada masyarakat. Mengabdi kepada masyarakat. Ya. Mengabdi masyarakat ini kan banyak cara. Ya. Ya kan? Ada melalui organisasi, ataupun ada bisa yang berbuat. Nah, memang kalau sepengetahuan saya itu, kalau misalnya kita ingin mengabdi ke masyarakat, tentu ada jalurnya. Ya. Jalurnya ini itulah partai sendiri. Kalau memang organisasi lain kan tidak bisa kita mengambil suara atau melakukan hal yang ini gitu ya. Kalau boleh tahu di dapil mana nih? Nah, untuk apa nih? Bisa dijelaskan dulu nih. Ya kan pertama, kenapa kok bisa ingin mengabdi kepada masyarakat? Kan banyak ini nih, apa namanya? Apakah ada permintaan? Pertama di partai politik ini kan kalau kita untuk menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tidak hanya cukup kita di profesi kita saja. Betul. Saya background saja kan pengacara. Hampir 15 tahun saya di Jakarta, dari 2007 sampai 2019, itu saya sudah beracara di seluruh Indonesia. Sehingga 2019 saya pulang ke Riau ini, intinya tentu untuk pulang. Pulang ini mengabdi. Ya. Mungkin finansial sudah cukup untuk kehidupan, ya kan? Ternyata masyarakat ini membutuhkan kita. Nah, langkah pertama dulu itu 2019 secara konstitusional, saya itu tidak berpartai. Pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Kampar dulu kan 2019. Sampai 2021 saya sudah menjajaki Kabupaten Kampar di 187 desa. 187 desa. 21 kecamatan. Nah, di situ saya terpanggil untuk melihat Kabupaten Kampar yang saya dari awalnya di dapilnya Kampar kan. Dapil maju Bupati Kampar itu. Nah, di 2022 saya terpanggil untuk berpartai politik. Karena ketika itu saya maju dari independen. Dari independen. Oh, sempat maju juga dari DPD ya sebelumnya ya. Independen saja untuk maju Bupati Kampar. Oh, Bupati Kampar waktu itu ya. Nah, di sanalah saya terketuk hati. Kemarin itu saya baru memperkenalkan diri untuk maju di DPR provinsi. Oh, DPRD provinsi. DPRD provinsi. Tapi karena ada peluang untuk maju di DPR RI, kenapa tidak? Jadi dapilnya itu dapil Rio 2. Rio 2 ya. Rio 2 itu Kampar, Tembilahan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan dan Kuansing. Pelalawan dan Kuansing. 5 kabupaten. 5 kabupaten. Luar biasa ya. Kita ketahui bahwasanya dapil Rio 2 ini banyak tanker ya guys. Begitulah kira-kira. Sebenarnya yang memberatkan itu bukan dari partai yang lain ya, tapi yang memberatkan itu adalah lawan kita sendiri juga dari partai itu sendiri. Internal sendiri. Karena ada berapa yang ini apa namanya yang ikut serta di DPR RI dapil 2 khususnya untuk di Nasdem. Khusus Nasdem itu ada 5 caleg ya. 5 caleg. 5 caleg ini mungkin dia punya basis-basis sendiri. Nah, persiapan Anda sendiri untuk basis-basis ini gimana aja? Korek-korek dikit guys. Yang jelas basis Kampar ya. Oh, basis Kampar. Basis Kampar. Iya, betul. Ditambah dengan Pelalawan. Dulu Pelalawan itu kan merupakan pecahan dari Kabupaten Kampar. Betul. Kuansing juga. Mungkin yang agak lebih punya basis yang di Indru, tentunya saya juga harus berjuang di Indru. Di Inhil juga saya harus berjuang di Inhil. Karena suaranya harus merata kan. Tidak mesti harus suaranya di Kampar saja. Kalau Kamparnya mungkin dapat
kita berapa persen, kemudian tanpa ditopang oleh 4 kabupaten lagi, nah bisa jadi tumbang juga kan. Jadi memang memang harus dikondisikan untuk 5 kabupaten. Harus dikondisikan untuk 5 kabupaten. Nah, besok kalau jadi pun 5 kabupaten juga harus diperhatikan. Oh, harus diperhatikan. Harus diperhatikan gitu ya. Tim sukses sendiri. Wah, tim sukses. Karena kan banyak kan itu tadi yang ada 5 kabupaten yang akan sudah terbentuk semua. Sudah terbentuk semua ya. Mulai kapan sih istilahnya Bung Rusdin ini untuk apa namanya ya mulai melakukan pergerakan lah? Pergerakan ini saya baru kemarin menguatkan diri untuk maju DPR RI ini sekitar 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Cuma ketika saya juga sudah menggelontorkan saya pengen maju, akhirnya dari 4 kabupaten yang lain juga pengen menjadi tim sukses. Nah, ini persoalannya, ya kan? Pengen jadi tim sukses. Saya dong, ayo dong lihat kampung kita dong, ayo ke kampung kita ya. Karena dari DPR RI itulah akhirnya dari kampung yang satu lagi apa namanya menjadi berkembang. Iya, berkembang. Berkembang. Lebih prioritaskan berarti otomatis dari Kampar. Kampar. Nah, apa namanya strategi-strategi yang taruhlah ya kita buat seperti yang bilang sudah pernah melakukan 187 desa itu. Ya. Mungkin dari 187 desa itu kan yang kawan-kawan yang dari Nasdem itu sendiri juga punya. Ya, mereka masing-masing punya basis. Ya. Berdasarkan hitungan kita, hitungan kami di tim saya sendiri ya. Ya. Dari 100 desa di 5 kabupaten dan 970 sekian desa. Ya. Kecamatannya ada 101. Banyak ya? Ya, desanya ada 970 sekian desa. Iya. Jadi itu memang harus kita akomodir seluruhnya. Luar biasa memang. Kita memang pinginnya nanti kalau misalnya beliau duduk nih ya ada Kampar, Kabupaten Kampar kiri, Kabupaten Kampar kanan gitu ya. Ada terlalu luas sekali Kampar ini. Nah, Kampar memang kan dahulunya wacana untuk memecah sudah ada. Saya salah satu tim perumus ya. Perumus ya. Karena saat ini memang sampai saat ini belum terrealisasi gitu. Ya. Bahkan di pesisir-pesisir ya modal-modal kan belum. Ya, mudah-mudahan kalau saya duduk lah. Kita prioritas utama itu. Prioritas utama gitu ya. Karena memang sentralisasi sentralisasi pembangunan. Di Kampar itu kan dari 21 kecamatan. Betul. Kenapa sih yang daerah-daerah sini aja yang berkembang, daerah sana tidak? Iya. Karena memang kalau dari ibu kota khususnya mau ke Kampar itu cukup jauh. Apalagi yang dari Kampar Kiri ke apa namanya Lipat Kain. Lebih dekat ke daerah Kampar Kiri. Yang di anak tirikan itu Kampar Kiri. Siak Hulu, Kemudian Raja. Betul. Siak Hulu, Raja. Padahal Siak Hulu ini potensinya luar biasa. BAD Kampar itu di Siak Hulu. Oke. BAD Kampar itu di Siak Hulu. Oke. Baiklah. Ya mungkin kalau beliau nih cocoknya jadi Bupati Kampar sebenarnya. Amin lah. Amin. Mana yang lebih bagus? Mana lebih bagus? Nah, dari dukungan sendiri, boleh tahu sepak terjang dari pesantren mana tadinya? Ini dia nih, anak pesantren guys. Ya. Ustaz. Dahulunya setelah tamat, saya SD di Siak Hulu ya. SMP di MTSN Pekanbaru. Setelah tamat MTSN saya masuk ke pesantren Darul Hikmah. Nah, dari situ tentu alumni banyak. Betul. Nah, setelah itu saya kuliah di Jogja. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke. UMY. Nah, S2 saya tamatkan di UIR. UI Riau kalau namanya. UI Riau. Berarti kalau misalnya beliau dulu pernah di Jogja, berarti sama dengan saya. Saya di Jogja juga. Oh, Jogja juga ya. Alhamdulillah. Ya, Universitas Gadjah Mada. Oh, Gadjah Mada. Ya UMY kan agak jauh sedikit. Berarti kami gamping mengidul ya. Betul sangat sedikit. UMY itu kan Universitas Gamping Mengidul. Mendampingi. Nah, itu dia. Gamping mengidul gitu. Iya. Nah, dari keluarga sendiri. Bagaimana tanggapan keluarga terhadap Anda maju di DPR RI tersebut? Dan otomatis kalau maju DPR RI ini finansial harus kuat, guys. Bayangkan aja lah 15 tahun jadi pengacara. Oh iya. Oh, sudah di Jakarta lagi kan. Sudah terbayar di Jakarta lagi. Kursi apa sih? Jakarta lagi kan. Jakarta lagi ya. Ya, kita kalau hal kayak gitu inilah. Iya. Kalau sudah berani maju bupati dan maju DPR RI berarti sudah siap. Sudah siap lahir batin, guys. Siap lahir batin. Mana yang harus ini ya. Saya jadi tim sukses beliau nih. Iya, karena banyak memang yang harus diperhatikan khususnya di daerah Riau, dapil sendiri. Karena sepengalaman saya saat ini ya mungkin yang teman-teman di Senayan itu juga
pas waktu nyalek baru dia turun. Iya kan? Benar. Jangan sampai nanti kalau misalnya Bung Rusdini terpilih gitu ya. Jangan lupa colek kampung. Oh, pastilah. Ya, karena yang dilawannya nih, yang sebelah-sebelah ini tanker-tanker. Bukan hanya Kampar saja. Dapil itu kan Inhu, Inhil, Kuansing, Pelalawan itu memang harus diperhatikan. Betul. Beberapa kemarin saya masukan dari kawan-kawan di Inhil ya. Wah, jalan di Pulau Kijang, Rete, segala macam itu luar biasa. Ya, terutama memang di sarana dan prasarana ya, itu sangat di objek vital lah. Objek jalan, vital, iya. Jalan terutama. Apalagi Kampar itu juga punya tempat wisata yang bagus saat ini gitu. Apalagi yang mirip-mirip Raja Ampat itu. Ya. Apa namanya itu? 13 Koto Kampar. 13 Koto Kampar itu. Ada lagi Batu Tilam tuh. Batu Tilam lagi ya. Itu luar biasa ya. Itu kalau misalnya dikembangkan sangat luar biasa. Batu Tilam. Iya. Apa namanya? Ya, kita lihat aja nanti pada tanggal besok nih tepatnya nih. Tanggal 11, jam 11, lewat 11. Ya. Nasdem akan mendaftarkan calegnya ke KPU Provinsi Riau. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Sebenarnya memang yang ditakuti para caleg itu adalah bukan dari partai sebelah gitu ya. Internal partainya. Internal partainya ini. Internal partainya ini karena permainan lah. Tapi mudah-mudahan lah caleg-caleg di Nasdem itu saling mendukung ya. Kita berharap saling mendukung. Kita tidak hanya kita mencapai 1 kursi aja, berharap 2-3 kursi. Dulu pernah kejadian itu tahun berapa itu ya? 2019 itu di Rio Dapil 2 itu bisa Golkar 3 kursi. Bisa Golkar 3 kursi. 3 kursi. Nah, kalau seandainya semua caleg bergerak Nasdem ini bisa jadi 3 kursi lagi. 3 kursi lagi diambil alih ya. Kekuatannya luar biasa. Karena masing-masing dapil itu ada perwakilan. Betul. Apalagi sekarang dengan ketentuan baru KPU ini ya berubah. Yang dulunya istilahnya caleg ini harus caleg juga, partai pun juga. Partai juga. Ya, kalau misalnya suara kita banyak kemarin itu menang di individual, tapi kalau suara partai tidak mendukung ya tidak akan didukung. Alhamdulillah sekarang kan kalau Nasdem itu 3 besar Indonesia kan. Ya. Apalagi didukung oleh Anies Baswedan. Iya, Anies Baswedan. Luar biasa. Rohnya itu ya. Lailatul Qadarnya Partai Nasdem. Iya. Mudah-mudahan caleg-calegnya maju semua tuh, naik semua tuh. Tapi kesamping aja lah ya internal partai itu ya. Terserah lah. Tergantung kita lah masing-masing. Iya. Itu memang semua tergantung kepada kita, bagaimana kita untuk mengabdi kepada masyarakat. Ingat, kalau misalnya sudah mengabdi ke masyarakat, kami ini rakyat, Anda hanya wakil. Ya begitu kan? Ya, jadi ya. Iya, jadi sifatnya melayani bukan dilayani. Ya. Baik, kita melayani. Itu tadi bincang-bincang saya bersama Bung Rusdi, bakal calon legislatif DPR RI Dapil Rio 2 dari Partai Nasdem. Saya Kasaputra, menundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.